Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berjumpa kembali untuk adik-adik sekalian dalam mata kuliah statistika, ya, statistika pendidikan. Adik-adik sekalian, mohon maaf sebelumnya, kadang saya ingin ramah seperti orang-orang lain yang membuat video yang ada begininya, ada begininya, ada begininya, tapi kadang-kadang bagi saya pribadi itu saya merasa geli ketika melakukan hal seperti itu. Jadi mohon dimaklumi saja, kita santai saja melaksanakan video pembelajaran ini sebagaimana ketika kita melaksanakan perkuliahan di dalam ruang kelas tatap muka. Baik adik-adik sekalian, jadi hari ini kita akan membahas masalah pengukuran gejala pusat, ya. Jadi di sana ada mean atau rata-rata, kemudian ada modus, kemudian ada median atau nilai tengah, ya. Baik adik-adik sekalian, pertama bahwa ukuran pemusatan data ini, ya, ketika sebuah data itu digambar dalam bentuk diagram atau grafik, ya, maka kita akan melihat bahwa biasanya pusat datanya itu ada di tengah dalam suatu kurva, ya. Nah, artinya data itu akan berpusat di suatu tempat atau suatu titik, ya. Maka dari itu letak modus, median, dan mean seperti pada gambar ini itu berada di pusat data, ya. Makanya dikatakan ukuran pemusatan data. Nah, posisi mean, rata-rata, kemudian modus, dan median ini ada 3 kemungkinan. Pertama, adik-adik bisa lihat yang pertama, ini ada gambar pertama, ini adalah suatu kurva yang miring ke kiri, di mana mean yang lebih dulu, kemudian median, setelah itu ada modus. Kemudian yang kedua ini kurva yang simetris, ketika mode atau modus, kemudian rata-rata, dan median dari data itu sama. Kemudian yang ketiga, dia condong ke kanan, ketika modus yang terlebih dahulu, kemudian median, kemudian mean atau rata-rata. Nah, baik, yang pertama kita akan membahas masalah rata-rata, ya. Mungkin adik-adik masih ingat tentang perbedaan antara data tunggal dan data kelompok, ya. Mungkin mudah-mudahan masih ingat di pertemuan sebelumnya. Nah, misalnya mean atau rata-rata, ya. Jadi rata-rata untuk data tunggal, misalnya datanya itu adalah 3, kemudian 4, kemudian 4, kemudian 5, kemudian 6, kemudian 6, dan 7. Jadi ada sebanyak 7 data. Maka untuk menghitung rata-ratanya, nah cukup dengan rumus sigma xi ini dibagi dengan n. Sigma itu adalah jumlah keseluruhan ini 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, kemudian dibagi n. Itu ada n itu adalah banyaknya data, karena di sini ada datanya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka rata-rata dari data ini itu sama dengan 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 7 dibagi dengan 7. Maka ini sama dengan 35 bagi 7, ini sama dengan 5. Jadi rata-ratanya adalah 5. Nah, ini untuk data tunggal seperti ini, ya. Kemudian yang kedua ini ada modus atau mode, ya. Jadi modus itu adalah data yang paling sering muncul, ya. Jadi ketika ada laki-laki atau perempuan yang sering muncul di WA adik-adik nanya kabar, itu artinya dia modus, ya. Jadi misalnya untuk data tunggal, misalnya ada data 3, kemudian 4, kemudian 5, kemudian 6, kemudian 6, kemudian 7, maka yang paling sering muncul di sini itu adalah 6, karena dia sebanyak 2 kali muncul, maka modusnya adalah 6. Nah, bagaimana kira-kira ketika saya tambahkan satu data lagi, misalnya 7. Nah, maka dalam hal ini modusnya ada 2, yaitu karena 6 dan 7 muncul sebanyak 2 kali, maka modusnya adalah 6 dan 7.
ya. Jadi seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana kalau misalnya datanya muncul satu kali, misalnya semua satu kali, misalnya hanya 3, 4, dan 5, maka dalam kondisi ini data itu tidak memiliki modus, ya. Jadi bisa jadi modusnya 2 disebut bimodus, kemudian 3 modus, 4 modus, dan seterusnya, ya. Dan bisa pula tidak memiliki modus, ya. Oke, baik adik-adik, saya pikir itu tentang modus, artinya data yang paling sering muncul. Kemudian selanjutnya ada median atau nilai tengah, ya. Median itu adalah nilai tengah. Jadi misalnya saya berikan sebuah data tunggal 3, kemudian 4, kemudian 5, kemudian 6, kemudian 7, kemudian 7, kemudian 8. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 data. Maka nilai tengahnya di sini karena yang berada di tengah itu adalah 6. Kenapa 6 berada di tengah? Karena ke sini 3, ke sini juga 3, ya. Tapi harus diurut datanya terlebih dahulu dari kecil ke besar, ya. Jadi nilai tengahnya adalah 6. Karena 3 ke sini, 3 ke sini. Nah, sekarang Pak, gimana kalau misalnya kondisinya datanya genap? Misalnya 3, 4, 5, kemudian 6, kemudian 6, kemudian 7, kemudian 7, kemudian 8. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 data. Nah, bagaimana cara menentukan nilai tengahnya sementara datanya genap? Nah, mudah saja. Jadi silakan ambil 2 data tengah, ya. Ini ke sini 3, ke sini 3, maka silakan ambil 2 data tengahnya, kemudian dijumlahkan. Jadi silakan dijumlahkan, kemudian dibagi 2. Karena di sini ada 6 dan 6, berarti 6 tambah 6 dibagi dengan 2, ya. Maka mediannya adalah 6. Jadi seperti itu ya adik-adik untuk data tunggal. Saya pikir ini mudah saja bagi adik-adik untuk data tunggal. Nah, sekarang bagaimana ketika dia data berkelompok? Nah, untuk data berkelompok dalam tabel distribusi frekuensi, maka untuk mencari rata-ratanya silakan dicari menggunakan sigma Fi dikali Xi dibagi dengan sigma Fi atau banyaknya frekuensi, ya. Nah, kita lihat satu contoh. Misalnya ini ada suatu tabel dalam distribusi frekuensi, maka karena rumusnya tadi adalah Fi, ya, dikali Xi, ya, maka dari itu kita mencari Xi-nya dulu, ya. Karena ini adalah data interval 60 sampai 62, maka yang kita gunakan untuk sebagai Xi itu adalah tanda kelasnya, ya. Mungkin adik-adik masih ingat di pertemuan sebelumnya tanda kelasnya ini adalah 61, ini 60, 60, 61, 62, kemudian 64, kemudian di sini 67, dan di sini ada 70. Nah, sekarang silakan dicari dulu, kan ini adalah Fi, silakan dicari perkaliannya. Fi dikali Xi itu sama dengan 61 kali 11, ini sama dengan 671, kemudian 64 kali 20, 1280, kemudian 67 kali 9 itu 603, kemudian 70 kali 10 itu ada 700. Nah, silakan karena ini adalah sigma, berarti jumlahnya, ya. Kalau dijumlahkan ini sama dengan 3254. Nah, sekarang karena di sini sigma Fi dikali Xi dibagi dengan sigma Fi. Sigma Fi itu adalah jumlahnya banyaknya frekuensi. Di sini ada 50. Maka dari itu rata-rata dari data ini adalah 3254. Ini dibagi dengan 50. Maka dari itu menghasilkan 65,8, ya, untuk rata-rata tabel ini, ya. Nah, bagaimana kira-kira ketika misalnya datanya tidak bentuk interval? Maka silakan misalnya datanya ini tidak ada, ini tidak ada, cuma nilainya adalah 62, 65, 68, 71, maka silakan dikalikan terlebih dahulu sama prosedurnya dengan sebelumnya, ya. Dikalikan aja kemudian dijumlahkan dibagi dengan banyaknya frekuensi. Karena kebetulan ini adalah datanya interval, maka yang kita gunakan adalah tanda kelasnya. Nah,
selanjutnya ada modus. Ini modus, kalau ingat modus, ingat laki-laki yang fuckboy, brengsek, sering modusin cewek. Nah, sekarang modus itu, mo itu adalah modus, kemudian B itu adalah batas bawah kelas interval di mana modus berada. Jadi modus berada itu ada di frekuensi terbanyak. Kemudian P ini panjang kelas, kemudian B1 ini frekuensi pada kelas modus, ya, dikurangi frekuensi terdekat sebelumnya, ya. Jadi di mana modus berada dikurangi sebelumnya. Kemudian B2 ini adalah frekuensi kelas modus dikurangi kelas yang ada di atasnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita ambil suatu contoh bagaimana cara menghitung modus pada data berkelompok. Nah, sekarang langkah pertama yang kita lakukan ini adalah mencari, karena modus tadi adalah data yang paling banyak muncul, maka otomatis modusnya ada di sini. Kenapa? Karena 20 ini adalah frekuensi terbanyak, ya. Maka dari itu B-nya batas bawah kelas intervalnya ini, kalau batas bawah kan dikurangi 0,5, ya. Berarti B-nya sama dengan 62,5. Kemudian P-nya panjang kelasnya ini bisa dicari 63 kurang 60 atau 66 kurang 63, ada 3, ya. 60, 61, 62 itu ada 3. Jadi P-nya sama dengan 3. Kemudian B1 ini adalah frekuensi kelas modus dikurangi, jadi kelas modus kan ada di frekuensinya ada 20, dikurangi data sebelumnya. Jadi data sebelumnya ada 11, maka B1 ini sama dengan 9. Kemudian B2 ini adalah kelas modus dikurangi frekuensi setelahnya. Nah, berarti 20 kurang 9. Maka dari itu hasilnya adalah 11. Nah, silakan masukkan ke rumusnya. Maka modus ini sama dengan 62,5. Kemudian ditambah panjang kelas tadi, P-nya itu ada 3. Kemudian dikali B1 ada 9. Kemudian B1 tambah B2 ini adalah 9 tambah 11. Nah, maka dari itu menghasilkan 2,5 tambah 3 kali 9 bagi 20. Nah, maka dari itu ini menghasilkan 62,5 tambah 1,35. Nah, maka modusnya adalah 63,85, ya. Jadi saya pikir mudah adik-adik, mohon diingat, ya. Nah, sekarang yang terakhir ini ada median. Jadi median sama, kita mencari nilai B-nya dulu, kemudian nilai panjang kelasnya, kemudian N ini adalah banyaknya data atau banyaknya nilai frekuensinya, jumlah frekuensi. Kemudian F ini adalah frekuensi kumulatif, ya, kumulatif jadi sebelumnya. Kemudian F ini adalah frekuensi di mana median itu berada. Oke. Baik adik-adik sekalian, yang pertama kan median tadi adalah nilai tengah, ya, nilai tengah. Karena di sini ada 50 data, maka otomatis nilai tengahnya ada di mana? Ada di data ke-25 dan 26. Ya, antaranya ini mediannya. Karena datanya genap, maka kemungkinan mediannya ada di 25 atau 26. Nah, sekarang kita mencari letaknya data ke-25, 26 ini ada di mana? Nah, di sini kalau kita buat satu-satu ini, maka data pertama sampai data ke-11 ada di sini, ya. Data pertama sampai data ke-11 ada di sini. Kemudian data ke-12 sampai data ke-31, lanjut terus, ya. 11, kemudian data ke-12 sampai 31 itu ada di sini. Data 32 sampai 40 ada di sini. Data ke-40 sampai 50 ada di sini, ya. Artinya apa? Ini kan frekuensinya 11, berarti data 1 sampai data 11 ada di sini. Kemudian data 12 sampai 31 ada di sini. Nah, otomatis karena median berada di data 25 dan data 26, maka otomatis mediannya ada di sini, ya. Nah, sekarang kita mencari B-nya. B-nya itu adalah batas bawah sama dikurangi 0,5, berarti ini dikurangi 0,5, maka sama dengan 62,5. Kemudian P-nya tadi panjang kelasnya 3. Kemudian N-nya, N ini sama dengan 50 karena banyaknya data ada 50. Kemudian F ini adalah frekuensi kumulatif, ya. Jadi frekuensi kumulatif itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median berada. Nah, jadi karena di bawahnya median hanya ada 11 data, ya. Jadi misalnya
Seandainya ada data sebelumnya lagi di sini 5, maka F itu sama dengan 16 ya, 16. Tapi karena di sini hanya ada 11, maka F itu sama dengan 11. Seandainya masih ada di bawahnya, misalnya 5, maka F itu sama dengan 16. Cuma karena di bawahnya kelas median ini hanya ada 11, maka F itu sama dengan 11. Kemudian frekuensi F kecil ini adalah di mana median berada, berarti di sini ya. Berarti frekuensinya sama dengan 20. Nah, sehingga mediannya ini sama dengan 62,5, kemudian ditambah 3, kemudian N tadi ada 50, 50 bagi 2, kemudian dikurang F 11, kemudian ada 20. Nah, ini jadi mediannya ini sama dengan 62,5, kemudian ditambah 3 kali 50 bagi 2 itu 25, kemudian dikurang 11 itu 14. Jadi 14 per 20. Nah, sehingga mediannya adalah 62,5 tambah 3 kali 14 bagi 20 itu sama dengan 2,1. Maka dari itu mediannya adalah 64,6. Nah, baik, saya pikir seperti itu adik-adik. Yang perlu kalian ingat di median ini bahwa kita mencari dulu di mana nilai tengahnya berada. Karena ada 50 di sini, otomatis karena genap berarti mediannya mungkin ada di data 25 dan data 26. Sementara data 26, data pertama sampai data ke-11 ada di sini. Data 12 sampai data ke-31 ada di sini ya. Kita urutkan dari ini ya. Karena 11 frekuensinya berarti data pertama sampai data 11 ada di sini. Kemudian data 12 sampai 31 ada di sini. Ya, jadi itu yang paling penting dalam median. Nah, baik, saya pikir seperti itu adik-adik. Mohon dicermati baik-baik dan silakan dipelajari, baca bukunya yang ditulis oleh Pak Dr. Jero. Saya pikir cukup dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa untuk minggu depan kepada adik-adik.